Hai sahabat investor, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita mau bahas tentang pengaruh perang antara Ukraina dan juga Rusia untuk investasi. Kita sih nggak bahas tentang perangnya ya. Kita hanya akan mau bahas yang lagi rame di beberapa forum dan media investasi. Sebenarnya ini bisa jadi peluang atau petaka sih buat investasi. Dan pertanyaan yang menggelitik yang sering muncul adalah, ini waktu yang tepat nggak buat kita beli atau hanya sekedar wait and see saja. Sekali lagi kami ingatkan sama kalian semua, tentunya semua keputusan membeli ataupun menjual ada di tangan kalian semua. Awal tahun 2022, kita disuguhkan berita perang antara Rusia dan juga Ukraina yang kini semakin panas dan kacau setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menginstruksikan operasi militer di Ukraina Timur. Seperti kita ketahui, Rusia dan Ukraina ini adalah dua negara yang kaya akan resource, mulai dari minyak, gas, aluminium, nikel, dan juga coal. Biasanya kita melihat Rusia dan juga Ukraina bermain sepak bola di turnamen dunia. Rusia dan Ukraina termasuk kuda hitam loh di percaturan sepak bola dunia. Banyak pemain dunia hebat lahir dari kedua negara tersebut. Nah ini bukannya main bola aja, malah sekarang lagi beradu tank, nuklir, senjata, dan lainnya. Tapi kita nggak usah bahas itu, kita hanya akan membahas efek dari perang tersebut dalam investasi. Sebelumnya aku mau kasih tahu dulu ke kalian beberapa faktor yang mempengaruhi investasi. Nah, yang pertama yang mempengaruhi adalah tingkat suku bunga, lalu ada iklim perekonomian, yang ketiga ada sumber daya alam, keempat ada situasi dan stabilitas politik dalam negeri dan politik luar negeri juga. Lalu kelima ada birokrasi dan keenam ada ketegangan geopolitik. Dari beberapa faktor tersebut kalian bisa lihat bahwa perang antara Ukraina dan Rusia termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi dalam investasi, yaitu terjadinya ketegangan geopolitik. Nah, kita langsung bahas aja beberapa dampak dari perang antara Ukraina dan juga Rusia ini buat kita Indonesia ya guys. Yang pertama adalah indeks harga saham gabungan kita atau IHSG cukup terguncang, bukan saja di Indonesia namun finansial global juga langsung merespon negatif dengan kondisi ini. Kondisi ini bisa jadi akibat sentimen negatif atas serangan Rusia terhadap Ukraina tersebut. Peningkatan tensi geopolitik akan menjadi sentimen negatif di pasar keuangan dan menyebabkan sikap para investor yang cenderung beralih ke aset-aset yang dianggap lebih aman. Dengan kondisi ini, biasanya para investor akan menarik dananya untuk diinvestasikan ke aset-aset yang aman seperti emas dan juga deposito, serta mereka menyiapkan dana cash. Selanjutnya, peningkatan ketegangan geopolitik ini juga diprediksi akan memicu kenaikan harga energi dan berbagai komoditas serta nilai tukar dolar yang tentunya akan berdampak pada peningkatan inflasi di negeri kita dan juga negara lainnya. Selain indeks pasar keuangan di berbagai negara terkoreksi, harga minyak dan emas mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena Rusia merupakan salah satu pengekspor energi, produk pertanian, dan logam terbesar di dunia. Nah, kita harapkan saja dengan harga minyak yang mulai melonjak naik ini tidak berpengaruh untuk minyak yang ada di Indonesia ya. Dampak ketegangan Rusia dan Ukraina terhadap Asia dan Indonesia kita harapkan relatif terbatas ya. Hal ini lantaran kawasan Asia yang memiliki tingkat inflasi yang jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat. Alhasil, inflasi masih akan tetap berada dalam kisaran yang terkendali di tengah dampak kenaikan harga energi dan berbagai komoditas. Sebelumnya kita sudah bahas dampak dari perang ini terhadap Indonesia, dan sekarang aku ingin kasih info ke kalian semua alasan mengapa perang antara Ukraina dan juga Rusia ini memberikan dampak besar untuk dunia. Yang pertama, secara logika saja, Rusia adalah pemasok utama komoditas energi ke Eropa. Kekhawatiran akan perang ini telah membuat terjadi kenaikan pada harga minyak, pada harga gas hingga gandum, pupuk, dan logam industri dalam beberapa pekan terakhir, meski tidak ada gangguan fisik pada arus komoditas sendiri.
Di Eropa yang mendapatkan lebih dari setengah minyak dan gas dari Rusia, terjadi kenaikan tagihan listrik dan pemanas rumah tangga. Saat ini mereka sudah membayar tagihan listrik dan pemanas yang lebih tinggi dari sebelumnya. Rusia dan Ukraina adalah produsen utama gandum, dan sekarang harga gandum sudah meningkat karena para pedagang khawatir tentang kemungkinan gangguan pengiriman. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan bagi negara-negara di Afrika Utara, di mana volatilitas harga roti di masa lalu telah memicu kerusuhan dan menggulingkan pemerintahan. Hal lainnya, harga komoditas pangan bisa naik dan tentunya akan menjadi PR bagi setiap negara untuk menjaga stabilitas tersebut di negara masing-masing. Yang tidak bisa dielakkan juga turunnya harga market global. Kondisi antara Ukraina dan Rusia ini memberikan ketakutan bagi investor dalam berinvestasi, sehingga banyak investor yang menarik dananya dan memilih untuk wait and see saja. Celah yang bisa kita jadikan peluang dari memanasnya hubungan antara Ukraina dan Rusia ini adalah potensi naiknya harga-harga di sektor energi seperti batu bara, minyak, gas, dan lainnya, di mana Indonesia juga menjadi salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Tentunya dengan naiknya harga-harga tersebut bisa menambah pendapatan dalam negeri kita. Kita tinggalin dulu tentang dampak dan peluang dari konflik antara Ukraina dan Rusia ini. Kita langsung bahas dulu aja yuk, apa sih yang harus kita lakukan sebagai investor di tengah kondisi pasar yang fluktuatif ini. Langkah pertama sebagai investor, kita bisa melakukan diversifikasi portofolio pada produk-produk reksadana yang dikelola secara aktif. Apalagi resiko geopolitik dapat mendominasi sentimen pasar dalam jangka pendek. Portofolio yang sudah diversifikasi dan dikelola secara aktif dapat menjadi pilihan untuk melindungi investasi dari inflasi serta volatilitas yang tinggi yang dipicu ketegangan geopolitik dalam jangka pendek ini. Investor juga dapat memilih saham-saham yang berfundamental atau yang memiliki laporan keuangan baik dan perusahaan yang tidak rentan terhadap isu perang tersebut. Beberapa saham yang patut dicermati investor di tengah terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina ini adalah saham-saham yang berbasis komoditi dan juga energi. Dan tentunya dua sektor ini bisa memberikan kita kesempatan untuk cuan. Kita lihat sekarang harga emas dunia kian tinggi. Lalu pergerakan harga emas yang dikategorikan sebagai instrumen aman jika terjadi ketidakpastian global, tentunya investasi di emas atau saham-saham di sektor tersebut dapat memberikan peluang juga untuk investor. Nah, segini dulu buat teman-teman investor mengenai perang antara Ukraina dan juga Rusia ini bisa menjadi peluang atau petaka untuk investasi. Nah, di video aku berikutnya aku akan kasih info banyak hal lagi tentang investasi dan kalian bisa terus ikutin video-video aku ya. Bye!